Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NIM 2402389. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seni pertunjukan tari, drama, dan musik di Palembang. Sejarah tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian tradisional yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Memiliki sejarah, dan Tari Gending Sriwijaya diciptakan atas permintaan pemerintah Jepang untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Presidenan Palembang. Proses penciptaan tari ini dimulai pada tahun 1942 hingga 1943. Namun terkendala oleh kondisi politik Indonesia. Tari Gending Sriwijaya pertama kali ditampilkan pada tanggal 2 Agustus 1945 di halaman Masjid Agung Palembang. Bentuk pertunjukan Tari Gending Sriwijaya. Yang pertama, pola lantai. Tari Gending Sriwijaya menggunakan pola lantai yang kemudian membentuk huruf V. Penari utama berada di tengah pola huruf V. Yang kedua, jumlah penari. Tari Gending Sriwijaya biasanya ditampilkan oleh 9 penari utama ditambah 2 penari pengawal yang membawa payung dan tombak. Yang ketiga, kostum. Penari mengenakan busana adat aesan, gede, selendang mantri, pak sangkong, dodot, dan tanggai. Dengan musik Tari Gending Sriwijaya diiringi gamelan dan lagu Gending Sriwijaya. Namun saat ini musik pengiring lebih sering menggunakan rekaman. Yang keempat, gerakan tari. Gerakan Tari Gending Sriwijaya dominan gerakan membungkuk dan berlutut, serta melebar senyuman sambil melentikkan jari-jari kuku. Fungsi Tari Gending Sriwijaya zaman dahulu dan sekarang. Di zaman dulu, Tari Gending Sriwijaya berfungsi sebagai tari penyambutan tamu kehormatan yang berkunjung ke Presidenan Palembang. Tari ini diciptakan atas permintaan pemerintah Jepang kepada Jawatan Penerangan atau Hodohan. Tari Gending Sriwijaya selain sebagai tari penyambutan tamu kehormatan, juga berfungsi sebagai hiburan dan pemeriah acara seperti festival, pernikahan, dan pertemuan-pertemuan. Mari kita saksikan sedikit cuplikan video Tari Gending Sriwijaya. Sejarah Tari Tanggai. Pada tahun 1965, setelah peristiwa gerakan 30 September PKI, Tari Gending Sriwijaya dilarang ditampilkan untuk menyambut tamu. Maka diciptakan Tari Tanggai versi Eli Rudi yang menggunakan lagu Enam Saudara. Kata tanggai merujuk pada perhiasan tangan berupa kuku panjang yang dikenakan penari. Melambangkan keanggunan dan kecantikan, Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu. Musik pengiring Tari Tanggai menggabungkan instrumen dengan beberapa gendang dan satu gong. Bentuk pertunjukan Tari Tanggai. 1. Gerakan. Tari Tanggai memiliki rangkaian gerak yang halus dan gemulai, melambangkan kesopanan dan kelembutan. 2. Kostum. Penari mengenakan pakaian tradisional Palembang seperti kain songket, dodot, pending, kalung, sanggul, malang, kembang, urat atau rampai, dan tajuk cempako. Selain itu, penari juga mengenakan hiasan kepala yang rumit dan kuku panjang yang terbuat dari emas atau logam. 3. Makna. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa kehormat masyarakat Palembang kepada tamu yang berfungsi. Tari Tanggai pada zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, Tari Tanggai merupakan tarian persembahan kepada Dewa Siwa yang membawa sesajen berupa buah dan bunga. Tari Tanggai dikategorikan sebagai tarian sakral, sedangkan sekarang Tari Tanggai digunakan untuk menyambut tamu agung, acara resmi, dan resepsi pernikahan. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang kepada tamu. Tari Tanggai juga berfungsi sebagai sarana hiburan pribadi dan tontonan. Selanjutnya, sejarah Teater Dul Muluk. Teater Dul Muluk dimulai dari pembacaan syair Abdul Muluk oleh Wan Bakar, seorang pedagang keturunan Arab pada tahun 1854. Pembacaan syair tersebut dilakukan di sekitar rumah di Tangga Takat 16 Ulu, Palembang. Acara tersebut menarik minat masyarakat untuk melihat pembacaan syair yang diiringi musik, gambus, dan terbangan. Pementasan Teater Dul Muluk pertama kali digelar pada tahun 1910 hingga 1930. Teater ini berkembang dengan masuknya bangsawan dari Jawa.
Bentuk pertunjukan teater Dulmuluk. Yang pertama, pemain. Dalam setiap pementasan, ada 6 orang pemain dan 4 orang pengiring musik. Yang kedua, kisah. Pertunjukan teater Dulmuluk menceritakan kisah Abdul Muluk dan pantun-pantun jenakanya. Fungsi teater Dulmuluk pada zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, hiburan pribadi bagi pemain, presentasi estetis, sarana pendidikan, hiburan tontonan, dan sarana ekonomi. Sedangkan sekarang, mengungkapkan nilai sejarah, nilai keindahan, nilai kesenangan, nilai pendidikan, dan nilai hiburan. Baik, hanya itu persentase yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan jangkal dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.